faedah-faedah yang disampaikan oleh Ustadz pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah Ustadz sudah ada di ruang Zoom untuk dan bersiap untuk menyampaikan kajiannya. Kami persilakan kepada Al Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafidhullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkura Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu yang mengikuti kajian secara Zoom ini, semoga kita pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dikaruniai rizki yang halal thayyib, dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara masalah Al-Quran, keutamaan, keistimewaan sangat melimpah bagi kehidupan manusia, baik secara individu, masyarakat, maupun negara. Karena Al-Quran ini, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Allah di dalam surat Yunus ayat 57 sampai 58, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'idhah, yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diberikan oleh Allah dengan nama mau'idhah. Jadi dengan sendirinya sentral mau'idhah, ya, modal utama mau'idhah. Dan tidak ada sesuatu mau'idhah yang paling manjur kecuali Al-Quran. Makanya siapa yang sudah tidak bisa dinasihati dengan Al-Quran, maka dengan yang lainnya sulit untuk dinasihatinya. Dan Allah juga memberikan nama Al-Quran sebagai syifa'un, obat, ya, bukan hanya sekedar obat, penyembuh. Karena kalau obat itu dawaun, kalau syifa'un itu adalah penyembuh. Lima fis sudur. Ya.
akidah yang menyimpang diluruskan dengan Al-Quran. Ya, akhlak, ya, penyakit-penyakit hati dihilangkan dengan Al-Quran. Ya. Bahkan kita bisa katakan Al-Quran itu adalah, ya, obat dari segala obat. Dan wahudan, petunjuk, warahmatun, dan juga rahmat, ya, lil mu'minin. Tapi bagi orang yang beriman. Orang yang tidak beriman bahkan memusuhi, bahkan merasa sakit, bahkan menderita dengan kehadiran Al-Quran itu. Jadi mendengarkan bacaannya aja itu menangis seperti jin, syaitan. Qul bifadlillahi wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ya. Qul bifadlillah wa rahmatihi, dengan karunia Allah maksudnya Al-Quran, wa rahmati maksudnya Islam. Fa bidzalika falyafrahu, maka dengan itulah hendaknya kalian bersenang-senang, bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Ya. Tapi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Al-Quran yang sebagaimana telah diterangkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 164, yang diberikan nama oleh Allah atau yang dinyatakan oleh Allah, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan karunia atas orang-orang yang beriman. Idh ba'asa fihim rasulan, telah mengutus di tengah mereka seorang utusan, min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dahsyatnya Al-Quran, kesesatan jahiliyah, penyimpangan dan juga karakter buruk jahiliyah itu bisa terkikis dengan Al-Quran. Masya Allah. Dan itu karunia terbesar atas orang Arab, atas orang Ajam, dan atas orang-orang yang beriman. Makanya Al-Quran itu harus yatlu alaihim, supaya wa yuzakkihim, setelah dibacakan baik tilawatul lafzi, at-tilawatu lafdhan, tilawah dari sisi lafaz, wa tilawatu ma'nan, dari sisi tafsir, maka dia akan mendapatkan faedah. Oleh karena itu Al-Imam Az-Zarkashi mengatakan, wa man lam yakun lahu ilmun wa fahmun wa taqwa wa tadabbur wa lam yudrik min ladzatil Qur'ani syai'a. Jadi barang siapa yang tidak memiliki ilmu terhadap Al-Quran, kepahaman terhadap Al-Quran, ketakwaan terhadap Al-Quran, dan tadabbur terhadap Al-Quran, tidak menemukan kelezatan Al-Quran itu. Jadi hadirin sekalian, kelezatan Al-Quran itu, faedah Al-Quran itu, manfaat Al-Quran, bahkan bisa menjadi syifa'un wa hudan wa rahmah, dan bisa menjadi mau'idhah ketika sekarang ini kita ilmui, kita pahami, ya, dan kita dampingi dengan ketakwaan dan tadabbur, insyaallah kita akan menemukan kelezatan daripada Al-Quran biidznillah. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana Al-Quran yang begitu dahsyat, masya-Allah, ya. Dikatakan oleh Allah, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka itu tidak merenungkan Al-Quran? Andaikan mereka itu merenungkan dengan baik, bukan datang dari Allah, bahkan dari selain Allah, maka kita akan temukan kontradiktif, pertentangan antara ayat satu dengan yang lainnya. Tapi kita tidak temukan kecuali susunan yang sangat sistematik, ya, jauh dari random,
dan susunan yang sangat Masya Allah. Kita temukan penuh dengan korelasi satu ayat dengan ayat yang lainnya. Keterkaitan yang sangat apik, keterkaitan yang sangat metodologis dan sistematik bagi orang yang sekarang memiliki nyali bahasa Arab. Barang siapa yang memiliki insting sastra Arab dan memiliki kedalaman di dalam balaghah bahasa Arab. Makanya afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka itu tidak merenungkan Al-Quran atau di dalam hatinya itu ada qaflun, ada gembok. Coba bayangkan hadirin sekalian, bagaimana generasi dahulu itu membaca Al-Quran, terpengaruh dengan Al-Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya seorang mukmin yang hakiki seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, seperti Abdullah ibnu Mas'ud, seperti Abu Hurairah, ketika dituturkan, diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah akan tambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Dan al-wajl itu ada rasa malu untuk berbuat salah. Ada rasa malu untuk bertingkah tidak baik di hadapan Allah. Karena merasa dibantu Allah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita mendapatkan faedah daripada Al-Quran dan supaya kita mendapatkan kebaikan, maka syarat Al-Quran itu bisa memberikan pengaruh kepada kita sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran itu harus kita baca penuh dengan keimanan kepada Allah, pengagungan kepada Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita sekarang membaca Al-Quran penuh dengan keimanan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, maka insya Allah Al-Quran itu akan berpengaruh kepada kita. Makanya kata Abdullah ibnu Mas'ud, siapa yang ingin tahu bahwa dirinya itu mencintai Allah, falyu'rid qalbahu 'alal Qur'an. Hendaknya menyuguhkan, memaparkan hatinya kepada Al-Quran. Kalau sekarang ini kita lebih mencintai Al-Quran, lebih dekat dengan Al-Quran, lebih senang mengkaji Al-Quran, maka pada saat itu kita telah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kecintaan kita dalam tidaknya, dangkal tidaknya cinta kita kepada Allah, ukurannya kedalaman dan dangkalnya cinta kita kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua, hayatul qalbi wa taharatuhu. Jadi supaya Al-Quran ini memberikan pengaruh kepada kita, harus kita barengi dengan bersihnya hati, ya, sucinya hati dan hadirnya hati. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Utsman ibnu Affan, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at bil Qur'an." Andaikan hati kita itu bersih, maka hati kita tidak pernah merasa bosan terhadap Al-Quran. Kalau hati kita ini
jauh daripada ghil, jauh daripada hasad, jauh daripada sombong, angkuh, dan berbagai macam bentuk penyakit hati, maka kita akan ringan untuk memahami Al-Quran, senang untuk membaca Al-Quran, dan tidak ada berat hati untuk tadabbur, memahami, bahkan mempelajari tafsir Al-Quran, yang lebih jauh lagi mengimani dan menjalankan konsekuensi daripada Al-Quran. Tapi lihat, sekarang ini sebagian kaum muslimin ya lebih khusyuk ya membaca novel-novel karangan manusia, bahkan Masya Allah ada sebagian kaum muslimin berkali-kali mengkhatamkan Harry Potter, tapi seumur hidupnya belum pernah mengkhatamkan Al-Quran, bahkan tidak bisa membaca Al-Quran. Dengan khusyuknya mereka fana, ya, tenggelam ke dalam bait-bait syair atau mungkin lirik-lirik lagu, nyanyian, tetapi hatinya keras terhadap Al-Quran. Karena sakit. Makanya betul kata para ulama, ya, tidak akan pernah kumpul Quran Allah sama Quran syaitan alias musik di dalam hati seorang hamba. Ya. Ini harus kita camkan. Ya. Hati yang jauh dari musik akan dekat dengan Al-Quran. Hati yang dekat dengan musik akan jauh dari Al-Quran. Dan itu otomatis. Dan cek di dalam tataran realita. Berikutnya hadirin, supaya Al-Quran ini berpengaruh kepada kita adalah husnul istima' wal insat. Ya. Sebelumnya tadi hadir, maksudnya inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Quran ini akan bisa menjadi pelajaran buat kita, peringatan buat kita. Dengan syarat apa? Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, ada hati untuk mengimaninya, ada hati untuk merenungkannya. Au alqas sam'a, memasang pendengaran, wa huwa syahid, dia konsentrasi penuh ketika membaca. Ya. Bukan pikirannya ngelambiar, ya mikir, ya melayang sana sini, ya. Bukan hatinya sekarang ini ya penuh dengan was-was dan keraguan, ya repot kalau seperti ini. Nah, yang ketiga, hendaknya ketika kita itu membaca Al-Quran, ya, merenungkan, memperhatikan dengan seksama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi ketika Al-Quran itu dibacakan, maka hendaknya mendengarkan, bukan hanya mendengar. Fastami'u, ya, perlu diketahui hadirin sekalian, di sana ada perbedaan yang cukup signifikan antara sami'a dengan istama'a. Kalau sami'a mendengar, kalau istama'a mendengarkan. Yang dibutuhkan oleh Al-Quran supaya Al-Quran ini memberikan pengaruh kepada kita, kita harus mendengarkan dengan seksama, memperhatikan kalimat-kalimat bersama maknanya, insyaallah. Makanya betul kata Ibrahim Al-Kattan, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam Adab Hamalatil Quran, obat hati itu ada 5. Yang pertama adalah membaca Al-Quran direnungkan sekalian maknanya. Terus kemudian yang kedua, banyak melakukan puasa. Kemudian yang ketiganya adalah melakukan sholat qiyamul lail. Dan yang keempatnya adalah berzikir. Dan yang kelimanya adalah berteman dengan orang-orang soleh. Ini yang membuat hati itu sembuh, hati itu sehat. Yang keempat, supaya Al-Quran ini berpengaruh kepada kita ketika kita baca. Hendaknya seorang hamba ketika membaca Al-Quran menempatkan dirinya yang pertama utama diajak bicara oleh Allah.
Yang utama pertama diajak dialog munajat oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa-apa yang datang dari Rasulullah ambil dan apa yang dilarang tinggalkan. Ini yang disuruh adalah saya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ini yang diperintahkan adalah saya. Gitu. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum, yang dilarang untuk menghina meremehkan orang itu saya. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni, yang disuruh untuk menghindarkan dari suudzon itu saya, bukan fulan alan atau siapapun. Kalau yang kita persepsikan ketika membaca Al-Quran seperti ini, insya Allah kita akan mendapatkan faedah. Lalu yang selanjutnya, supaya Al-Quran itu berpengaruh kepada kita, ketika kita membaca Al-Quran, kita perbaiki suaranya, kita benahi tajwidnya, dan juga kita perbaiki makhrajnya. Jadi seorang ketika membaca Al-Quran itu dituntut untuk memperbaiki suaranya, memperbaiki makhrajnya, dan juga memperbaiki tajwidnya. Jadi inilah yang dimaksudkan inna sawtal hasan yuzidul Qur'anu hasana. Sesungguhnya suara yang indah akan memperindah Al-Quran itu sendiri yang sudah indah. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah al-ilmu bima'anil Qur'an wa tafsirihi, mengilmui tentang makna dan tafsir Al-Quran. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mempelajari tafsir Al-Quran itu wajib. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena kita diwajibkan oleh Allah mentadabburi Al-Quran. Dan kita tidak mungkin mentadabburi Al-Quran dengan benar kecuali mengetahui maknanya. Dan kita tidak mengetahui makna secara utuh kecuali dengan cara mempelajari tafsirnya. Maka dari situ mempelajari tafsir Al-Quran itu wajib. Mari kita galakkan di masjid-masjid kita, kajian-kajian, kita utamakan tafsir Al-Quran. Apalagi di masjid Allah. Kata Rasulullah SAW, Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada sekelompok kaum yang ngumpul di rumah di antara rumah Allah. Yatluna kitabullah, mengaji kitabullah, wa yatadarasunahu fima bainahum, saling mengkaji isinya. Jadi dibaca bacaannya, lafadznya, direnungkan isinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan, ketenangan hati, ketenangan pikiran, karena ilham dari ayat-ayat Al-Quran, karena ilham dari makna-makna Al-Quran, dan keteduhan hati terhadap kebesaran dan keberkahan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang berpengaruh pada hati manusia, jiwa manusia. Kemudian supaya Al-Quran ini memberikan pengaruh kepada kita, maka kita harus tadabburi dengan tadabbur yang baik. Ketika membaca tidak tergesa-gesa, tidak hanya targetnya akhir surat, tidak hanya targetnya khatam, tetapi di sana juga ada target-target untuk memahami dan merenungkan Al-Quran. Selanjutnya dianjurkan untuk membaca isti'adah, ta'awudz sebelum membaca Al-Quran, supaya Al-Quran ini berpengaruh kepada kita. Dan yang tidak kalah pentingnya juga menjaga adab ketika membaca Al-Quran. Ya, sebelum kita membaca Al-Quran, kita kenakan pakaian rapi, kemudian kita dalam keadaan bersuci, kemudian kita membaca menghadap kiblat, kita baca penuh dengan khusyuk, ya, dan juga khidmah, ya, tidak kita main-main, tidak senda gurau, dan yang tidak kalah pentingnya, ikhwah sekalian, ya, ketika kita membaca khusyuk, ya, jauh dari berbagai macam pikiran-pikiran lamunan dan yang lainnya. Ya.
Selanjutnya juga kita harus sebelumnya kita membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini tata cara adab kita ketika membaca Al-Qur'an. Dan juga di sana ada adab yang harus diperhatikan ketika kita membaca dengan mushaf. Mushaf itu jangan sampai diletakkan di bawah tanah. Ya. Dan ketika kita sekarang ini membawa Al-Quran, jangan dicampur dengan hal-hal yang sekarang ini kotor najis. Dan letakkan Al-Quran pada tempat yang rapi, yang bagus. Ya, jangan sampai ditempatkan pada sesuatu yang mungkin dihinakan oleh anak-anak. Atau oleh siapapun. Ini adab-adab ketika kita membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya adalah al-jahru bil Quran, bil qiraah, kita keraskan kecuali kalau pengeraskan itu mengganggu orang. Dan yang berikutnya adalah ma'rifatul lughatil arabiyyah, kita kenal bahasa Arab, kita ilmui kaidah-kaidahnya. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran, mengerti maknanya, memahami bahasanya, dan itu adalah bahasa Arab, kita makin khusyuk di dalam membacanya. Kita makin fana di dalam makna-maknanya, ya, tenggelam ya di dalam lautan ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Nah, yang terakhirnya adalah sidqut talab fi fahmi Al-Quran wa ta'assur bihi. Kita betul-betul jujur di dalam mencari kebaikan, makna, dan juga pengaruh Al-Quran. Jadi betul-betul kita ingin memahami Al-Quran, betul-betul kita ingin mendapatkan pengaruh dari Al-Quran, itu jujur. Ya, tidak main-main, tidak munafik. Nah, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah. Di sana ada suatu hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana sekarang Al-Quran keutamaannya tampak sekali dalam kehidupan kita. Al-Quran keistimewaannya sangat terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Yang pertama, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Yang pertama adalah al-khusyu' wa riqqatul qalbi wal buka. Hendaknya ketika kita membaca Al-Quran, kita baca dengan khusyuk, lembut hati, dan menangis. Jadi, supaya keistimewaan Al-Quran, ya, keutamaan Al-Quran itu berpengaruh dalam kehidupan kita, tampak dalam kehidupan kita, hendaknya ketika kita itu membaca, kita baca dengan khusyuk. Kita baca penuh dengan tadabbur. Kita baca juga penuh dengan kelembutan hati. Hati kita itu mudah untuk tersentuh, mudah untuk menangis. Yang dikatakan oleh Allah tadi, wa idza dzukirallahu, ya, innamal mu'minuna alladhina amanu, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Hatinya itu merasa wajal, merasa malu. Malu karena dipantau oleh Allah, malu karena dilihat oleh Allah, malu karena sekarang di dalam muraqabah Allah Subhanahu wa taala. Malu tidak bisa menjalankan isi-isi Al-Quran. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan satu ayat, maka tambah imannya, bukan makin kering. Jangan sampai kita itu kalah dengan gunung. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a. Andaikan Al-Quran ini digunakan untuk menggeser gunung, mematah-matahkan bumi, dan untuk menghidupkan orang mati, maka Quran itu bisa. Ternyata hati kita yang kecil ini lebih keras dari semua tadi. Walau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin
la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan Al-Quran ini saya turunkan ke atas gunung-gunung, itu akan pecah berantakan. Tapi lihat, ketika Al-Quran dibacakan kepada kita tidak memberikan pengaruh sama sekali. Tidak bergeser daripada keyakinan-keyakinan yang batil. Tidak bergeser dari watak sikap yang sekarang ini buruk. Jadi Al-Quran dengan berbagai macam arahannya, bimbingannya tidak merubah sama sekali ini kelakuan-kelakuan buruk kita. Ini adalah manusia paling keras hatinya. Fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada sakit. Fazadahumullahu marad, makin tambah sakit. Kenapa? Karena ketika diobati dengan Al-Quran tidak bisa, maka makin sakit, makin parah setiap harinya. Karena sudah tidak ada obat lagi yang manjur untuk hati dia. Oleh karena itu, hadirin sekalian, Allah menegaskan di dalam surat Al-Isra, Innal ladhina utul ilma min qabli. Sesungguhnya orang-orang yang telah berikan kitab sebelumnya, idza yutla alaihim, ketika dibacakan Al-Quran, yakhirruna lil adhqan, mereka itu tunduk, ya, sujud, sujadan, wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Jadi langsung tersungkur karena hatinya tersentuh. Hatinya sekarang ini yang lembut tipis, mudah tersenggol dengan sentuhan-sentuhan Al-Quran dan akhirnya menangis. Beda dengan orang yang sekarang ini, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh hati mereka telah menjadi hitam pekat karena maksiat yang mereka lakukan. Karena dosa-dosa yang sekarang ini sudah mengental, menghitam, sehingga hatinya menjadi keras, tidak terpengaruh dengan sentuhan Al-Quran tersebut. Beda dengan idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjatan wa bukiya, surat Maryam ayat 58. Kepada mereka ketika dibacakan ayat-ayat Ar-Rahman, mereka tersungkur sujud dan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Oleh karena itu, qala al-Imam an-Nawawi, al-buka'u 'inda qira'atil Qur'an, menangis ketika membacakan Al-Quran adalah sifatul 'arifin, sifatnya orang-orang 'arif, ya, wa syi'arus shalihin, dan syiarnya orang-orang soleh, yang juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kita bisa lihat surat Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Itu ya. Jadi sesungguhnya Allah menurunkan satu pembicaraan kalam yang paling terbaik. Enggak ada yang paling terbaik. Kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Hati seorang mukmin yang takut kepada Allah merasa merinding, lembut, bahkan kulitnya semuanya merinding. Karena apa? Bacaan, karena sentuhan. Jangankan mukmin, Pak. Jubair bin Mut'im ketika masih musyrik, ketika dibacakan firman Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sang pencipta atau mereka menciptakan dirinya sendiri? Kata beliau, hampir-hampir jantungku copot, dan sejak itu iman sudah mulai bertengger di dalam hati kita, hati saya. Maka Masya Allah. Dan bandingkan sekarang
tingkah kaum muslimin ketika Al-Quran dibaca, ketika Al-Quran disampaikan, ketika isi-isi Al-Quran disampaikan melalui ceramah. Ya senangnya cuman cerita-cerita horor, hadis-hadis palsu, ya, cengengesan, ya, senang mencari ustadz-ustadz setengah lawa yang ngalor ngidul mengatakan kila wal qol, tidak tahu sekarang ini kebenarannya, jeluntrungnya. Nah seperti ini yang banyak. Adapun dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka sama sekali tidak ada pengaruh. Kenapa? Karena kehidupan sudah menyimpang jauh dari Al-Quran. Hati mereka keras terhadap Al-Quran. Iman mereka tipis. Makanya yang senang adalah hal-hal yang sekarang ini jauh daripada Al-Quran tersebut. Selanjutnya hadirin sekalian, yang berikutnya adalah nomor 2. Supaya keutamaan Al-Quran ini tampak pada kehidupan kita sehari-hari, maka mari kita kabulkan dan kita taati seluruh apa yang sekarang ini menjadi perintah Allah kita jalankan dan larangan Allah kita tinggalkan. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah di dalam surat An-Nur ayat 51, "Innama kana qaulal mu'minin." Sesungguhnya ucapan mukmin yang paling patut, idza du'u ila Allahi wa rasuli, ketika diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk berhukum di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, mengatakan sami'na wa ata'na. Disuruh salat berjamaah, farka'u ma'ar raki'in, sami'na wa ata'na. Disuruh oleh Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah, sami'na wa ata'na. Wa mimma razaqnahum yunfikun, sami'na wa ata'na. Disuruh untuk menjulurkan jilbab, yudnina alaihinna min jalabibihinna, sami'na wa ata'na. Itu tanda seorang mukmin. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Ketika mendengarkan perintah Allah dijalankan, mendengarkan larangan Allah ditinggalkan. Intinya sam'an wa ta'atan, dan tidak mau menyelisihinya. Ya. Makanya disebutkan juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin, dan sesungguhnya tidak patut bagi seorang mukmin laki dan perempuan ketika Allah dan Rasulnya memutuskan putusan milih-milih, ini enak, ini enggak enak, ini cocok, ini tidak cocok. Dan ini merupakan satu perkara yang sekarang ini kita temukan banyak di kalangan kaum muslimin. Jadi di dalam beragama itu prasmanan, yang cocok dibela mati-matian, yang tidak cocok dilempar. Sehingga nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Mereka beriman kepada sebagian kitab dan berkufur terhadap sebagian kitab. Tidak diterima sebagai all in, ya. Diterima secara keseluruhannya. Maka seorang mukmin memiliki suatu sifat, wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika, sebuah kitab yang saya turunkan kepada Muhammad, mubarak, menjadi berkah. Kapan? Liyadabbaru, ketika direnungkan, wa liyadzakkara ulul albab, seluruh isinya dijadikan pelajaran, peringatan, mau'idhah, sehingga di dalam menjalankan kehidupannya ini dihiasi oleh Al-Quran, dibimbing oleh Al-Quran. Seperti komentar Aisyah terhadap pribadi Rasulullah ketika ditanya akhlaknya, khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena dari A sampai Z, perilakunya Rasulullah, ucapannya Rasulullah selalu dibimbing oleh Al-Quran, dihiasi dengan perilaku-perilaku bimbingan Al-Quran, dan tidak jauh daripada Al-Quran, sehingga Rasulullah SAW adalah terjemahan Al-Quran yang hidup.
Ikhwani wa akhwati fillah, selanjutnya supaya keutamaan Al-Quran itu tampak pada diri kita di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita itu harus betul-betul berhati-hati ketika istihad, istimbat terhadap hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jangan ngawur, jangan sembarangan, jangan serampangan, jangan asal comot itu ayat. Bahkan kita harus beristihad dengan kaedah-kaedahnya. Kita tidak memperbolehkan orang istihad kecuali telah memenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat orang bisa beristihad, mengambil istimbat, faedah-faedah hukum dari Al-Quran, satu, keyakinannya lurus, menguasai usul fikih dan qawaid fikih, menguasai sastra Arab, balaghah, dan juga bahasa Arab bersama kaedahnya. Yang ketiganya, memahami nasikh wal mansukh, ya, memahami al-am wal khas, ya. Ini semua harus dipahami bagian daripada tafsir ini, usul tafsir ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, dia harus menguasai metodologi tafsir Al-Quran bil Ma'sur. InsyaAllah dengan beberapa syarat tersebut, dia kalau seandainya benar mendapatkan 2 pahala, kalau salah mendapatkan 1 pahala. Adapun orang yang sekarang menafsiri Al-Quran dengan otak-atiknya sendiri, otaknya sendiri, nafsunya sendiri, tanpa dasar ilmu, maka dia masuk ke dalam sabda Rasulullah, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran kemudian benar, maka tetap aja salah karena benarnya hanya kebetulan. Maka orang yang berhak untuk menafsirkan Al-Quran adalah orang yang telah dimaksudkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata man yasha. Allah itu memberikan hikmah, ilmu, sunnah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Inilah orang-orang yang sekarang ini punya legalitas, punya otoritas untuk menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan Masruq, ittaqut tafsir, waspadalah terhadap ilmu tafsir, terhadap menafsirkan Al-Quran. Fa innahu riwayatun anillah, karena itu proses periwayatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meriwayatkan ucapan manusia salah, kita takut kena risikonya. Kita salah menafsirkan kepres, perintah presiden, kita bisa kena imbasnya, bisa bahaya. Apalagi kita sekarang menafsirkan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, jadi nggak mudah. Selanjutnya, supaya Al-Quran itu ada pengaruhnya, ada manfaatnya, dan keutamaannya tampak pada kehidupan sehari-hari, maka Al-Quran kita gunakan untuk qiyamul lail, ya ikhwan. Dan doa-doa Al-Quran kita amalkan. Jadi Al-Quran kalau kita praktekkan di dalam qiyamul lail, umpamanya dari setiap qiyamul lailnya khatam 1 juz, kemudian di dalam kita berdoa, kita gunakan doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah, insya Allah keutamaan Al-Quran itu tampak pada kehidupan kita sehari-hari. Ikhwah sekalian, Allah menengarai sifat orang-orang muttaqin. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Mereka-mereka itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang muhsin. Karena apa? Dulu sedikit sekali dia itu meletakkan lambungnya di tempat tidur. Wabil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Jadi siapa saja yang rajin qiyamul lail dan membaca istighfar ketika sahur dan terhadap hartanya diinfakkan, insya Allah dia tergolong orang-orang muttaqin yang insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannatun na'im, yaitu fi jannati wa uyun.
Sehingga ikhwah sekalian, jangan kita orang yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya innallaha yubghidu kulla ja'dharyin jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Karena bodoh sedikit ilmunya, maka kencengnya suaranya cuma di pasar. Rendah akhlaknya. Jifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari, kerjanya cuma tidur. Wahimarin bin nahar, keledai pada waktu siang hari, kerjanya cuma cari uang, ngusung gandum. Wa alimin bi amri dunia, dan sangat alim dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amril akhirah, dan sangat bodoh terhadap masalah urusan akhirat. Itu. Makanya dari situlah Allah menganjurkan kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila niswahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dan Allah juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi Rasulullah SAW disuruh untuk berdiri pada waktu malam hari, nisfahu aw inqus minhu qalila, ya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kebaikan, kekuatan dan keberanian di dalam beragama. Karena inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Karena bacaan malam hari itu pengaruhnya beda. Bacaan malam hari itu ketukannya ke dalam rohani kita itu berbeda. Makanya di situ ditegaskan Rasulullah SAW, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum. Jagalah qiyamul lail, karena itu tradisi umat-umat sebelum kalian. Bahkan la hasada illa fi sanatain, tidak patut untuk diiriin hati kecuali dua orang. Rajulun atahu Allahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa awan-nahar. Orang yang diberikan oleh Allah hafalan Al-Qur'an yang digunakan untuk qiyamul lail, dibaca pada waktu pertengahan malam, pertengahan hari. Wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiqu fil laili wan nahar. Orang yang diberikan oleh Allah harta yang dia infakkan siang dan malam, malam dan siang. Apalagi pada saat itu yanzilu rabbuna, Allah turun ke langit dunia, kemudian menantang pada semua hamba, man yad'uni fayastajib lahu, siapa yang berdoa aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiya, siapa yang minta aku akan beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Selanjutnya nomor 5, ya, supaya Al-Quran itu tampak manfaat keutamaannya dan keistimewaannya, kita gunakan berobat, ya, Al-Quran itu, ya, karena Al-Quran itu penyembuh. Untuk penyembuhan rohani jelas, untuk penyembuhan jasmani banyak contoh-contohnya. Penyakit-penyakit jasmani disembuhkan dengan Al-Quran. Maka bagi orang yang sekarang ini ingin berobat, dianjurkan untuk bersungguh-sungguh memohon kepada Allah. Yakin Al-Quran yang akan memberikan manfaat di dalam pengobatan baik jasmani maupun rohani, insyaAllah. Inilah hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan, ya, dan yang terakhir, bahwa di dalam kita mengambil Al-Quran sebagai alat untuk supaya kita mendapatkan keutamaan faedah, maka insya Allah kita akan mendapatkan hal-hal yang mulia di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, kita bisa sampaikan secara singkat faedah ketika kita sudah terpengaruh dengan Al-Quran. Keutamaan keistimewaan sudah tampak, maka yang kita dapat buahnya adalah husulur rahmah min Allah. Kita mendapatkan rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, bagi orang yang sekarang merenungkan ini adalah
ziyadatul iman, dia akan mendapatkan tambahnya iman. Jadi husulur rahmah dan tambahnya al-iman, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang nomor 3, hadirin sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, dapat pengaruhnya, dapat manfaatnya, keutamaan, pada saat itu ketika kita membaca Al-Quran mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwa ketika seorang itu khusyuk membaca Al-Quran, ya, memahami dengan baik, maka pada saat itu betul-betul Al-Quran telah memberikan faedah dan kebaikan kepada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Dan insyaallah sekarang kita buka tanya jawab. Tafadhal. Nah, syukron Ustadz atas penyampaian ilmunya di kesempatan sekarang ini. Dan untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang akan bertanya kepada Ustadz langsung saja. Kami persilakan Bapak Ibu. Ustadz, Afwan, Ana izin bertanya. Silakan Bu. Silakan. Ya, pertama kalau misalnya kita membaca Al-Quran ya, kan memang Ana baru ya belajar baca Al-Quran baru-baru ini. Ada beberapa memang masih sulit gitu ya dalam makhraj dan segala macamnya. Nah, bagaimana kita memilih, misalnya kadang-kadang agak bingung, misalnya di satu tempat seperti ini, di tempat lain beda lagi gitu ya cara pengucapannya. Bagaimana kita memilih tempat belajar yang tepat gitu ya untuk membaca Al-Quran, satu itu. Kedua, Al-Quran itu kan yang Ana tahu nanti jadi penerang gitu ya Ustadz ya, kalau kita sering baca Al-Quran di alam kubur. Nah, terus ada juga ayat-ayat misalnya ya surat yang dibaca misalnya pada malam hari gitu ya. Apakah itu memang ada keutamaannya gitu Ustadz? Dan sama tidak pahalanya kalau kita baca Al-Quran Al-Quran saja gitu yang tanpa terjemahannya. Kan kalau sedang haid katanya boleh baca yang ada terjemahannya ya, atau pakai HP gitu ya Ustadz. Apakah itu sama pahalanya? Syukran Ustadz. Yang pertama, untuk belajar tajwid dan juga melancarkan makhraj, ya otomatis kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah, belajarlah kepada orang yang mengerti kalau kamu enggak mengerti tentang masalah tajwid, baca Al-Quran. Yang tidak lain adalah inna lillahi ahalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki orang-orang, hamba-hamba yang ahli. Wa ahlullahi ta'ala, yaitu ahlul Quran, tidak lain adalah ahlul Quran. Itulah yang dipanggil oleh Rasulullah, ya ahlul Qurani awtiru, wahai ahlul Quran, witirlah. Ya. Makanya di sini para pemilik Al-Quran, para penghafal Al-Quran, jangan Anda seperti keledai. Hanya mampu mengangkut mushaf-mushaf, ya, yang jumlahnya ribuan, lembarannya lengkap, tetapi tidak ada pengaruh di dalam kehidupannya. Tidak dijalankan isi-isinya. Tidak diamalkan petuah-petuahnya. Maka orang seperti ini, mathaluhum kamathalil himari yahmilu asfara, kata Allah. Perumpamaan mereka itu seperti keledai yang membawa mushaf-mushaf yang ada itu. Lembaran-lembaran yang penuh dengan ayat-ayat suci, tetapi dia tidak sama sekali terpengaruh dengannya. Jadi kembali lagi, siapa yang ingin belajar kepada orang yang memang betul-betul paham, pandai, ya. Jadi menguasai tajwid, menguasai makhraj, yaitu ya, tentang masalah sanad itu harus atau tidak itu hanya keutamaan, ya. Yang penting, dan saya anjurkan seorang perempuan belajar kepada perempuan, dan sekarang alhamdulillah banyak kaum hawa yang sekarang menguasai tajwid dan makhraj. Kenapa? Karena ketika kita belajar
tajwid itu mempraktekkan. Seorang guru harus mengamati bibirnya, ya, pengucapan-pengucapan semua itu, dan ini fitnah. Kalau sekarang seorang itu belajar dari seorang ustadz memperhatikan mimik bibirnya sang santrinya, jadi ini adalah fitnah, maksiat. Oleh karena itu, laki belajar kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan, itu lebih selamat dari fitnah. Karena kata Rasulullah SAW, al-mar'atu fitnatun, perempuan itu fitnah. Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Saya tidak tinggalkan suatu fitnah yang lebih berat buat laki-laki ketimbang perempuan. Adalah ini, enggak ada yang lebih dahsyat. Terus kemudian tentang masalah kaitannya dengan apa tadi yang kedua, bagaimana kita itu mengamalkan Al-Quran gitu ya. Ya, kita amalkan sebatas kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, ya, di dalam kehidupan kita. Bertakwalah kepada Allah di dalam menjalankan isi Al-Quran, di dalam menjalankan petua-petua Al-Quran sebatas kemampuan kamu. Begitu insya Allah. Ada lagi yang lain? Al-Quran menggunakan. Kalau pahalanya tadi Ustadz sama nggak kalau baca pakai HP, kalau lagi head gitu ya? Nggak ada masalah, sama aja. Nggak masalah Karena ya Ustadz. yang dihitung oleh Allah itu per hurufnya. Makanya Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf. Jadi bukan persoalannya itu apakah kita membaca dari mushaf online atau offline. Tapi yang kita baca itu per huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran akan mendapatkan satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Jadi alif satu huruf, mim satu huruf, alif lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi masing-masing ada pahalanya, satu dilipatkan 10. Itu Rasulullah mengatakan secara umum. Baik dia baca melalui mushaf, hafalan, atau mungkin dari sekarang sudah zaman elektronik atau internet online. Ya, sama semuanya. Yang dihitung oleh Allah adalah per hurufnya. Bukan apakah dia membaca lewat hafalan atau mushaf atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Syukron Ustaz atas jawabannya. Kami silakan kepada Ibu atau Bapak yang lain yang akan bertanya. Kami silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita membaca Al-Quran di masjid misalnya tanpa ada meja ataupun untuk tatakan gitu, terus kita ada ayat sajadah, apa kita boleh meletakkan Al-Quran di lantai kemudian kita sujud? Karena sujud kan tangan harus menyentuh ke tanah. Syukran Ustaz. Saran saya, ketika kita sujud tetap Al-Quran kita pegang dan nggak ada masalah. Posisi kita sujud itu kalau memang bisa kita letakkan di tanah. Kalau sekarang uzur, contoh ketika kita sholat duduk di kursi tidak memungkinkan, tidak ada masalah. Jadi intinya kita lebih memuliakan Al-Quran di tangan kita daripada di lantai. Ya, gitu caranya. Jadi ketika kita sekarang ini sholat dengan membawa mushaf, tetap mushaf itu kita pegang, mushaf itu ada di tangan kita, baik dalam keadaan rukuk, sujud, dan insya Allah bisa itu. Itu caranya ya. Kalau sujud kan kalau megang Quran berarti ada bagian tangannya tidak ikut sujud. Sementara ada 7 anggota kalau... Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena kita tidak melakukan itu semata-mata li'udrin, karena suatu udur menjaga Al-Quran. Sebagaimana ketika kita sholat, ya sujud bahkan sama sekali tidak menempelkan tangan di tanah karena sholat di kursi, karena uzur, nggak ada masalah. Itu menjaga Al-Quran itu lebih mulia. Itu ya, Wallahu a'lam.
Silakan yang lain lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, silakan. Ayo Bu, Bapak. Kayaknya Kalau sudah sholat paham. lail membaca Al-Quran karena hafalan kita sedikit, gimana Ustadz? Apakah lebih baik diulang-ulang yang kita hafal atau misalnya untuk menargetkan membaca Al-Quran banyak kita baca mushaf, Ustadz? Kita sekarang membaca mushaf dengan kita baca Al-Quran secara runut dari awal sampai akhir lebih utama. Dalilnya satu, Aisyah ketika dia dalam keadaan haid, ya, dia berusaha untuk dibacakan zakwan, ya, dibacakan oleh zakwan. Terus kemudian yang kedua, praktek ulama-ulama salaf dari mulai Rasulullah sendiri, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu membaca di dalam tahajudnya secara runut. Bahkan Utsman ibnu Affan, tradisi qiyamul lailnya itu unik. Beliau membaca di rakaat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, itu surat-surat sekenanya, dan nanti kalau sudah witir, dia baca sampai selesai khatam. Masya Allah itu. Ya. Dan Imam Syafi'i ketika di bulan Ramadan, khatam sekali di dalam sholat tarawih, dan sekali di luar sholat tarawih. Itu yang gitu. Jadi maka kita sarankan orang yang sekarang ini ketika qiyamul lail, meskipun dengan membaca mushaf, itu lebih utama membaca secara runut dari awal sampai akhir daripada ayat itu cuma diulang-ulang itu saja. Itu ya. Ini yang dilakukan oleh salafun salih. Ini dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Bahkan Rasulullah SAW itu tidak mengenali rumah-rumah keluarga Abu Musa al-Ash'ari yang dia biasa qiyamul lail, kecuali ketika malam hari, ketika qiyamul lail melantunkan ayat-ayat Allah itu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, laqad utita mizmaran min mazamiri Dawud. Kamu telah diberikan suara indah seperti suara Nabi Dawud alaihissalam. Masya Allah. Ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Izin bertanya, Ustaz. Ya, sebetulnya. Dan ini ketika antum sekarang pakai target, ya. Ketika antum baca setiap rakaatnya 1 lembar, berarti antum akan khatam 1 juz. Kalau antum baca 2 lembar, berarti 2 juz. Kalau 3 dan seterusnya, karena rata-rata 1 juz itu 10 lembar. Dan insya Allah kalau antum 1 malam 1 juz, setiap 30 hari alias 1 bulan khatam sekali. Dan itu normalnya. Bahkan kata Abu Hanifah, seorang itu dianjurkan paling baik khatam 3 hari sekali, seperti saran Rasulullah, ma yafqah man yaqra'ul Qur'an aqal min 3. Tetapi sedangnya itu 30-40 hari, dan jangan sampai tidak khatam 2 kali di dalam 1 tahun. Siapa yang tidak khatam 2 kali dalam 1 tahun, dia berdosa. Dalilnya yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, Rasulullah murojaah kepada Jibril Al-Quran itu di tahun wafatnya itu sampai 2 kali. Ini istimbatnya Imam Abu Hanifah. Jadi tidak main-main. Kita jangan sampai nanti digolongkan kepada orang-orang yang melupakan Al-Quran. Karena diberikan mampu untuk baca, bahkan menghafalkan, tidak pernah dibaca sama sekali. Maka orang-orang tersebut tergolong orang-orang yang melupakan Al-Quran. Na'udzubillah. Silakan. Silakan Ibu Evi, ya. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Amin. Izin bertanya, untuk mengenai bacaan terjemahan atau tafsir, apakah Ustaz ada saran untuk kami-kami yang masih pemula? Jazakallah khairan Ustaz.
Ya, tafsir yang apa namanya paling ringan itu yang sudah diterjemahkan ya tafsir Sa'di, itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Itu tafsir paling ringan, paling singkat dan sudah diterjemahkan. Ada lagi Tahdzibut Tafsir Ibnu Katsir ya, yang sudah juga diterjemahkan. Jadi itu apa namanya rujukan-rujukan tafsir yang bagus untuk kita jadikan sebagai bahan bacaan kita. Adapun yang lainnya masih banyak di dalam asli bahasa Arabnya sehingga belum bisa kita sarankan. Adapun ada tafsir yang ditulis oleh Buya Hamka itu hanya sekedar tafsir isyari, ya beliau memahami dari berbagai macam sisi kemudian dituangkan untuk menafsirkan Al-Quran. Apakah boleh dibaca? Silahkan sebagai rujukan tambahan. Tentang masalah ada kesalahan, semua kitab-kitab tidak lepas dari kesalahan. Ini supaya menjadi bukti tidak ada yang benar kecuali kitabullah. Masya Allah. Jadi semua tulisan manusia itu mengandung kesalahan. Supaya menjadi dalil bahwa yang benar itu hanya kitabullah. Itu ya Bu ya. Yang lain. Silakan Bu, Bapak. Kalau enggak secara langsung dengan ditulis, silakan. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Seandainya nih ada seseorang yang baca Al-Quran tapi enggan untuk belajar tajwid, itu gimana ya Ustaz ya? Ya kalau orang sekarang ingin membaca Al-Quran tidak belajar tajwid, maka dia tidak akan bisa membaca dengan benar. Dan kalau dia tidak membaca dengan benar, maka tidak mendapatkan keutamaannya. Makanya yatluna kitabullah haqqa tilawati. Haqqa tilawati itu membaca dengan tajwidnya dan makhrajnya secara benar. Ya. Jadi man qara'a harfan, kan? Siapa yang membaca satu huruf, betul-betul membaca. Kalau dia tidak bisa memakhrajkan secara benar, berarti dia tidak membaca huruf itu. Karena Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah warattilil Qur'ana tartila, maksudnya adalah kita baca sesuai dengan makhrajnya, tajwidnya, ya, aturan mainnya. Ada yang ngeyel, mungkin Rasulullah dulu kan nggak belajar ilmu tajwid. Rasulullah juga nggak belajar ilmu nahwu shorob. Tajwid, nahwu shorob ini ilmu yang datang secara disiplin ilmu belakangan, tapi hakikat ilmu itu sudah ada sejak bahasa Arab itu ada. Karena Rasulullah SAW sangat fasih di dalam mengucapkan huruf-huruf Arab, kata-kata Arab, kosakata Arab, sangat fasih di dalam membaca Al-Quran, sangat fasih membaca berbahasa Arab, maka tidak butuh nahwu shorob dan juga tajwid. Ya, seperti dulu, ya, tidak ada ilmu fikih dalam konteks disiplin, tetapi hakikat ilmu fikih tentang tata cara wudhu, tata cara sholat sudah ada sejak Al-Quran dan Sunnah itu disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kita sekarang bicara masalah apakah ada ilmu tajwid di zaman Rasulullah. Kalau pertanyaan itu dari sisi disiplin ilmu memang nggak ada. Tapi apakah ada hakikat tajwid pada zaman Rasulullah? Ada. Rasulullah itu membacanya huruf ha, bot, itu bahkan orang yang paling fasih mengucapkan bot, berarti Rasulullah mengajarkan kepada kita makhraj yang benar, mengucapkan bot dan huruf-huruf yang lainnya. Ya, warattilil Qur'ana haqqa tilawati, semuanya memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran dengan benar. Ya, oleh karena itu saya sarankan orang-orang yang ingin membaca Al-Quran supaya mendapatkan pahala, keutamaan, harus belajar tajwidnya. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz. kalau orang contoh malah bahaya, Bu. Kalau orang nanti nggak belajar tajwid hak dibaca kho, jadi berubah maknanya. Ya, contoh aja alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya apa? Salah maknanya. Itu kan gitu. Karena bahasa Arab itu berubah hak menjadi kho, kho menjadi hak, itu berubah maknanya. Zal menjadi dal menjadi zal, berubah maknanya. Shin dibaca sin dibaca sod, berubah maknanya. Itu, ya. Wallahu a'lam. Ustaz. Ya. Ada lagi? Oh, ada. Ya, ada dari obrolan Ustadz, Afwan tadi terlambat bergabung. Bagaimana tata cara membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid? Apakah boleh memegang mushaf? Jazakallah khair. Saya sarankan wanita yang sedang haid untuk tidak memegang mushaf karena dilarang berdasarkan hadis Rasulullah, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali suci dari hadas besar, junub, haid, nifas. Oleh karena itu, alhamdulillah Allah mudahkan sekarang wanita yang sedang haid nifas membaca lewat apa? Aplikasi. Ya, aplikasi. Karena ini Al-Quran yang ada di aplikasi bukan mushaf dalam konteks hakiki. Jadi mirip seperti Al-Quran yang kita hafal di dalam hati kita. Ya, kita butuhkan keluar, kita tidak butuhkan tidak. Ini juga begitu. Kita butuhkan nongol, nggak butuh hilang. Maksudnya tersembunyi. Itu sama dengan hafalan Al-Quran di dalam hati kita. Kita butuhkan dia akan tampak, tidak butuh maka tidak tampak. Ini sama ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan lagi Ibu, Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya izin bertanya, mungkin kembali lagi ke yang tadi sholat dengan membawa mushaf. Itu kan misalnya kita rakaat 1 kita baca Al-Qur'annya terbuka gitu kan, jadi ada 2 halaman. Kemudian ruku dan sujud. Kemudian kita bangkit lagi rakaat setelahnya. Terus kan kita akan membalik Quran lagi. Itu caranya gimana ya Ustaz supaya tidak membatalkan? Karena kan nggak boleh banyak bergerak. Gimana? Pertanyaannya, Mbak? Bagaimana cara membalik Al-Quran ketika sholat agar gerakan itu tidak membatalkan sholat kita, kan nggak boleh lebih dari tiga kali gerakan, nanti sholatnya batal gitu. Baik, gini Bu ya. Tolong dicamkan Bapak Ibu sekalian, gerakan di dalam sholat itu ada 3. Gerakan yang terkait dengan sholat rukuk sujud otomatis no problem itu. Bahkan wajib sesuai dengan wajibnya, sunnah sesuai dengan sunnahnya. Artinya yang wajib hukumnya wajib, gerakan yang sunnah hukumnya sunnah. Nah yang kedua ibu-ibu, gerakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat, tapi ada kaitannya dengan maslahat sholat. Maka ini tidak ada masalah. Ya, yang paling penting gerakan itu tidak terlalu parah sehingga menghilangkan kondisi kita berada di dalam sholat. Lompat-lompat itu kan nggak mungkin. Kita geser, maju ke depan, ya buka mushaf, itu semua untuk maslahat, nggak ada masalah. Nah gerakan yang ketiga adalah gerakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Inilah yang dimaksudkan oleh para ulama. Itu pun ya, maaf ini hanya ijtihad ulama bahwa 3 kali gerakan. Intinya mau 2 kali, masuk kali, mau 5 kali. Yang paling penting gerakan tersebut tidak fahish, tidak terlihat mencolok sehingga gerakan tersebut menghilangkan orang itu di dalam suasana sholat, maka gerakan tersebut dibolehkan. Ya. Gerakan yang dilarang itu melihat ke atas. Gerakan yang ini haram ya. Gerakan kita noleh ini makruh ya. Yang paling penting dada kita tidak berpaling dari kiblat. Itu aja.
Nah, syukran Ustaz. Ya, apa? Silakan yang lain. Kenapa? Bu Tini, Nah, silakan Bu. Ustadz, semoga Allah Ya, berkahi Pak Ustadz dan keluarga. Izin amin. bertanya Ustadz, Hmm. terkait yang sholat malam. Kalau kita bersama suami, misalnya ketika mau tarawih yang akhirnya harus di rumah karena hujan atau ada yang sakit, apakah kita juga mendapat pahala yang kalau sholat itu mendapat pahala semalam penuh, Ustadz? Perlu diketahui Ya kan? bahwa sholat yang mendapatkan pahala semalam suntuk itu di masjid berjamaah bersama imam, karena Rasulullah menunjuk man qama ma'al imam, gitu ya. Berarti di sini ma'al imam fil masjid hatta ya ini yantahi kutiba qiyamu lailatin. Jadi siapa yang sholat bersama imam sampai selesai ditulis sholat semalam suntuk. Artinya di sini sama dengan pahala, bukan berarti kita itu sholat semalam suntuk. Sama dengan pahalanya. Itu berarti di sini ketika kita sholat berjamaah di rumah bersama suami, itu mendapatkan fadilah kutiba minadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Siapa yang sholat berjamaah bersama keluarganya, maka ditulis termasuk orang-orang yang ingat kepada Allah banyak, baik laki dan perempuan. Itu fadilahnya. Ya, bukan tadi man qama ma'al imam hatta yansharif, sampai dia selesai. Berarti di sini yansharif pulang dari masjid, selesai bersama imam, kutiba qiyamu lailatin, gitu ya Bu ya. Adapun yang berjamaah sama suaminya, hadisnya Rasulullah jelas bahwa siapa yang sholat berjamaah bersama keluarganya, kata Rasulullah, kutiba minadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, ditulis sebagai seorang laki-laki dan perempuan yang berzikir kepada Allah banyak. Makanya Rasulullah itu nyempat-nyempati minimal witir itu membangunkan istrinya. Jadi walaupun tidak ikut qiyamul lail, Rasulullah minimal membangunkan istrinya ketika witir. Itu ya, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barik fiik Ustaz. Ya. Ada lagi? Ada ini Ustadz dari Ibu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Bagaimana hukum i'tikaf di masjid buat wanita sedang haid? Apa boleh menemani anak ikhwan di masjid? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Di antara para ulama mensyaratkan suci, ya. Maka orang-orang yang sekarang ini sedang dalam keadaan haid seharusnya atau sebaiknya di rumah dan mencari Lailatul Qadar dengan memperbanyak Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Meskipun secara dasar bahwa wanita yang haid itu dibolehkan masuk masjid. Permasalahan di sini ibadah i'tikaf. Ya. Oleh karena itu supaya juga aman nyaman masjid dari berbagai macam kekotoran, maka di rumah membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau membaca Al-Qur'an melalui mushaf atau melalui elektronik, ya, aplikasi. Itu saja. Makanya kalau ada pertanyaan, apakah orang yang sedang haid bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa, dengan membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apakah orang yang mudik sedang menjalani mudiknya macet bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bekerja di ladang dimanapun, termasuk yang ada di trailing minyak,
dia membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka dia akan mendapatkan fadilah di antara sekian fadilah Lailatul Qadar yang tidak boleh disia-siakan oleh seorang muslim pun. Karena kata Rasulullah, "Faman hurima faqad hurima al-khaira kullaha." Ya kullah. Dari siapa yang kehalangan kebaikannya, maka telah terhalangi kebaikan semuanya. Ya, faman hurima khairuha faqad hurim. Jadi siapa yang sudah tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar, enggak tahu lagi kebaikan apa yang dia dapat. Ya. Kenapa? Karena mana mungkin kita itu mendapatkan kebaikan satu malam lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, Masya Allah. Mana mungkin? Kebaikan mana lagi yang kita akan bisa cari, ya, dengan berbagai macam cara dan dengan berbagai macam amal selain Lailatul Qadar? Enggak akan bisa. Makanya, faman hurima khairuha, barang siapa yang terhalangi kebaikannya, faqad hurim, maka telah terhalangi dari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Dan kita juga minta idku ini, mohon kepada Allah idkun minan nar. Mohon kepada Allah pengampunan, mohon kepada Allah rahmat, berdoa dalam keadaan haid kan boleh. Itu. Jadi seorang yang sedang dalam keadaan haid itu dianjurkan memperbanyak doa, istighfar, minta pengampunan, minta berbagai macam kemaslahatan dunia akhirat, doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah, terutama membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya kira itu mungkin cukup, Mas, ya. Ini sebelum ditutup ada permohonan minta doanya dari Ustadz dan juga para ibu-ibu dan bapak-bapak untuk mendoakan ibu dari saudara kita Bapak Iwan Abah yang karena ibunya sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit RSPAD Jakarta karena kankernya. Mohon doa dari Ustadz dan juga semuanya katanya. Baik, insyaallah. Allahumma shfiha shifaan ajila. Allahumma shfiha shifaan ajila. Allahumma rabban nas idza bil ba'sha ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqma. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan segera, kesembuhan cepat, dan Allah berikan kebaikan dari seluruh penyakitnya, kesucian dari dosa, dari kesabaran di dalam menghadapi penyakitnya. Ya. Ya, syukran jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dan juga nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Dan insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali dengan Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM besok pada hari untuk mengenai ini mengenai jadwal nanti kami susulnya. Kami sekali lagi mohon syukran jazakallahu khairan kami haturkan kepada Ustadz Zainal Abidin atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, dan juga bagi para peserta juga keikutsertaannya di pagi hari ini. Syukran jazakumullahu khairan, dan mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua dan Allah memberikan taufik dan hidayahnya bagi kita untuk bisa memahami ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu yang dari Allah dan Rasulnya, dan juga Allah berikan kekuatan dan taufik dan hidayahnya bagi kita untuk bisa mengamalkannya. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Insyaallah nanti kita akan bertemu kembali nanti sore pada pukul 16.00 sampai dengan 17.30 bersama Ustadz Abu Umar. Mungkin yang bisa mengaturkan, kita tutup dengan subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.